Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal ANSYS Student. Kemudian kita akan menerapkan nanti pada pertemuan pertama untuk praktek ANSYS ini, kita mau membahas masalah elemen garis. Kita mulai step demi step dari awal. Pertama, kita masuk ke browser, kemudian kita ketik ANSYS Student. Seperti ini. Setelah itu, kita klik ANSYS Student Version Free Student Software Download. Setelah itu, kita cari yang bawah ini, ada ANSYS Student, ANSYS LS Dinas Student, ANSYS Electronic Desktop Student, dan lain-lain. Kita ambil yang ANSYS Student. Oke. Setelah itu, kita akan mendownload ANSYS Student Version sampai selesai. Setelah selesai, nanti kita akan menginstall sampai selesai. Itu silakan dilakukan secara mandiri. Kemudian kita asumsikan bahwa proses penginstalan sudah berhasil, maka yang perlu dilakukan pertama, kita akan memulai program ANSYS ini. Jadi nanti program ANSYS akan berada di sini. Kemudian kita cari ANSYS, ya di sini, ANSYS 2022. Kalau sekarang ANSYS 2023, R1. Kalau punya saya ANSYS 2022 R2. Kita cari yang paling bawah yang namanya Workbench 2022 atau di situ Workbench 2023 R1 biasanya. Ini kita silakan dikirim ke desktop biar nanti mudah karena nanti untuk selanjutnya kita hanya akan menggunakan Workbench ini. Kita mulai Workbench. Kita sudah masuk ke ANSYS Workbench seperti ini. Setelah itu, kita pertama kali akan setting cara menggambarnya. Perhatikan, kita klik di tool, option. Nah, di sini ada project management appearance, regional and language option, graphic interaction, dan seterusnya. Kita klik yang paling bawah sendiri, geometry input. Di sini. Kemudian, prefer geometry editor. Di sini, kalau Anda baru saja menginstall, itu biasanya Space Claim Direct Modeler. Ya, pada pembelajaran kali ini kita klik Design Modeler. Jadi Anda ganti ke Design Modeler. Seperti ini, Design Modeler. Setelah itu kita klik OK. Jadi kita sudah ke ANSYS Design Modeler. Kemudian pertama kali kita akan mencoba bagaimana membuat pemodelan dengan ANSYS pada elemen garis. Ya. Elemen garis itu apa? Elemen garis itu elemen yang diwujudkan atau berupa garis lurus. Sehingga apapun, baik itu garis dalam prakteknya, sebuah konstruksi, baik itu garis lurus maupun garis lengkung, akan dimodelkan dengan garis lurus. Bagaimana kalau melengkung? Ya, dia tetap akan dimodelkan dengan garis lurus. Oleh karena itu, kita perlu membagi elemen-elemen itu menjadi lebih banyak, sehingga akan mengikuti ataupun mendekati bentuk dari struktur yang akan diselesaikan. Ini konsep yang harus dipahami. Kemudian, setiap elemen garis itu memiliki cross section. Cross section itu adalah luasan profilnya. Itu nanti yang akan dimodelkan di ANSYS. Coba kita klik sekarang ini. Kita klik, kita cari statik struktural. Jangan sampai keliru.
Di sebelah kiri ada statik struktural. Ada statik akustik, jangan. Ada transient struktural, jangan. Statik struktural, kita double klik. Setelah itu, kita mendapatkan engineering data, geometri, model, setup, solution, result, dan seterusnya. Kemudian, kita akan klik geometri. Oke, kita sudah masuk ke geometri. Yang perlu diperhatikan pertama kali, pada saat masuk geometri, kita tentukan unit. Dalam mesin, kita biasa menggunakan milimeter. Jadi di sini atas ada unit, di situ ada meter, sentimeter, milimeter, mikrometer, dan seterusnya. Kita klik milimeter. Karena dalam dunia teknik mesin, kita terbiasa menggunakan milimeter. Kita klik milimeter. Oke, jadi jangan sampai keliru. Kita pertama kali membuat unit. Setelah itu, kita membuat strukturnya. Karena ini elemen garis, kita akan membuat garis. Kita klik sketching di sini. Perhatikan, yang di sebelah di tengah ini ada koordinat, ini adalah koordinat X, Y, Z. Perhatikan di sebelah kanan bawah ada X, kemudian Y ke atas, Z ke samping kiri. Secara umum, perhatikan di sebelah atas ini ada XY plane. XY plane artinya kalau Anda tidak melakukan perubahan apapun, kita menggunakan bidang XY. Di sini nanti kita bisa ganti apakah kita akan XY plane, ZX plane, atau YZ plane. Ya. Setelah itu, ini yang sebelah kanan bawah ini untuk mengatur ISO, maksudnya pandangan isometrik, pandangan dari sumbu Y, pandangan dari sumbu Z. Kemudian di atas ada gambar orang, ada gambar kepala orang melihat sebuah kotak. Artinya itu pandangan kita pada bidang gambar yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau kita klik, ini adalah melihat pada sumbu XY. Berarti kan ini XY. Jadi kita menggambarnya di XY. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat elemen garis. Perhatikan, elemen garis terdiri garis lurus. Jadi misalnya konstruksinya atau strukturnya berupa garis lurus seperti ini. Berarti kan kalau ada tulisan H, itu secara otomatis dia membuat garis kita itu horizontal. Nah, kalau kita klik, otomatis horizontal. Kemudian, berikutnya kita akan membuat garis lengkung. Ya. Garis lengkung. Misalnya, kita mau membuat struktur berbentuk lingkaran, misalnya di sini. Oke, seperti ini. Ini adalah elemen garis yang kita bikin. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuat garis ini menjadi sebuah elemen. Caranya kita klik konsep, seperti ini. Kemudian kita membuat line from sketch. Kita klik. Di sini base object, belum ada. Kita klik objek yang akan kita bikin. Ya. Line 1, kita klik salah satu. Apply. Nah, ini sudah ada, kita sudah membuat garis ini, kita bikin sebuah elemen. Jadi sekarang kita sudah membuat garis, tetapi belum ada cross sectionnya. Kita klik atas ini, konsep, ada cross section. Nah, cross sectionnya mau berbentuk apa? Anggaplah rektangular. Oke, rektangular seperti itu. Line body 1,
Cross sectionnya belum ada, berarti kan masih warna kuning. Cross section not selected. Kita bikin kotak. Line body 2 belum ada, kita bikin kotak. Oke. Cross section sudah kita tambahkan ke sini. Bagaimana untuk melihat? Kita lihat view. Kemudian cross section solid. Perhatikan. Nah, sudah berubah. Jadi, elemen yang sekarang yang tadi kita gambar bentuk seperti ini strukturnya. Bagaimana kalau kita mau mengubah cross section? Aslinya bukan kotak, Pak, tapi bulat gitu. Bisa. Kita klik konsep cross section, kita bikin bulat seperti ini. Kita sudah mendapatkan cross section. Caranya line body kita klik, kemudian cross sectionnya tadi rektangular 1 kita rubah menjadi circular. Perhatikan sudah berubah. Yang satunya kita rubah menjadi circular. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk seperti itu. Bentuk seperti ini. Oke, sekarang bagaimana kita akan melakukan diskritisasi terhadap elemen ini? Kita minimize, kita lanjutkan model, kita klik 2. Oke, kita masuk ke sini. Oke. Perhatikan, apabila komputer Anda pertama kali mau diinstal, nanti Windows akan memperingatkan untuk blokir, ngeblok ini, ngeblok itu. Anda bikin lanjut atau peringatan itu kita abaikan. Ini adalah yang telah kita bikin tadi. Caranya melihat bagaimana? Kita lihat geometri import ini, kita klik. Atau ini line body 1, line body 2. Perhatikan itu. Sekarang kita mau melakukan meshing. Kita lihat ini mesh, ada mesh, ada gambar petir yang warna kuning. Kita klik kanan. Kemudian generate mesh. Oke, ini adalah diskritisasi yang dilakukan. Diskritisasi yang dilakukan oleh sistem. Perhatikan tadi kan lingkaran, tapi di sini ada bentuk segi-sekian. Jadi disederhanakan seperti itu. Jadi selanjutnya, bagaimana kalau kita mau mengubah cross sectionnya menjadi rektangular? Tadi kita kan mendefinisikan 2, rektangular sama circular. Caranya gimana? Kita klik line body yang kita maksud. Kita cari di sini cross sectionnya kan circular. Kita klik dengan rektangular. Kita lihat di meshing. Nah, yang satunya sudah berubah menjadi kotak. Ya. Kemudian misalnya kita mau yang lingkaran itu kita ganti dengan rektangular. Kita klik di mesh. Nah, sudah berubah menjadi kotak. Cross sectionnya itu. Jumlahnya ini sudah otomatis. Jadi sudah disesuaikan. Jadi perhatikan, untuk yang bentuk lingkaran, sebetulnya dia adalah bukan lingkaran, tapi kotak-kotak yang dia garis-garis dengan cross section kotak yang jumlahnya banyak sehingga membentuk seperti lingkaran. Demikian pertemuan kali ini. Silakan segera dilakukan instalasi pada laptopnya masing-masing. Kemudian kita mencoba membuat elemen garis seperti yang saya ajarkan tadi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.